Lumayan untuk beli bakso sama cireng. Asik. Duh, coba deh kamu ingat-ingat lagi deh. Tadi kamu letaknya di mana? Seriusan deh, tadi tuh aku megang uang 50 kan. Tadi aku lewat sini dan aku bahkan duduk sini juga. Aduh, Sam. Yakin? Kamu Ya, tadi di sini? Sam. Masa hilang sih? Beneran deh. Kayaknya nggak ada deh di sini, Leonie. Sam, beneran tadi tuh aku megang 50. Terus aku tuh lewat sini. Kok bisa nggak ada ya? Uang aku mana ya? Ih, Miguel. Misi lihat uang 50 nggak? Enggak. Ih, ini misi dulu, mana tuh ada di sini. Nggak ada. Uang 50 masa tadi nggak ngeliat sih? Ya lagian aku dari tadi di sini nggak ada duit. Kalau ada juga aku simpenin. Siapa tau punya orang. Di, ngapain ngeliatin kayak gitu? Nuduh ya? Deh, tuh kan? Emang aku ada bilang ya nuduh? Bener kan pasti kamu yang ngambil uang 50, mana? Balikin! Sini! Di, aneh lagi ya ngeliatin orang kayak gitu. Curigaan banget. Nah, Miguel garuk-garuk hidung. Ini udah fix banget sih, pasti Miguel lagi bohong. Udah deh, mending kembaliin aja uangnya Leonie. Tuh kan, tuh Sam, bener kan dia kan yang ngambil? Jujur deh, Miguel. Di, apaan sih kalian? Coba deh jelasin kenapa bisa garuk-garuk hidung ada hubungannya sama bohong. Tuh Sam, Jelas. coba jelasin. Banyak tau Gel yang ngebahas ciri-ciri kalau orang lagi bohong. Banyak banget tuh di buku-buku psikologi. Contohnya nih kayak garuk-garuk hidung, garuk-garuk mulut, terus juga narik ke meja, leher ke meja, terus juga naruh jari di mulut, terus juga bisa kayak nyentuh hidung atau nyentuh mulut karena ya refleks. Ya, terus hubungannya pegang hidung sama bohong nggak nyambung tahu. Ya emang nggak bisa dipukul rata juga sih, tapi ini tuh ada loh ilmuwan di Chicago yang mengatakan bahwa bahan-bahan kimia di tubuh kita yang namanya katekolamina itu akan dilepaskan jika kita berada dalam situasi yang membuat kita cemas. Nah itu salah satu contohnya kalau kita lagi berbohong. Nah di dalam hidung kita itu ada jaringan yang akan membengkak dan akan membuat kita merasa kayak gatal. Ini tuh bisa nunjukin kalau hidung kita itu bisa ngembang dengan darah. Nah kalau misalnya kita lagi berbohong itu tuh akan mengembang, makanya kita jadi ngerasain gatal Gel, atau yang bisa disebut dengan efek Pinocchio. Nah fenomena ini juga kita bisa rasain kalau misalnya kita lagi cemas ataupun marah. Di, apaan? Gak jelas. Kamu nuduh aku ya? Orang mah refleks, gatel, apa, keringat itu semua refleks. Main nuduh aja nggak jelas. Nggak terima aku. Aneh. Padahal banyak loh ilmuwan yang bilang kayak gitu. Terus Kak nih, karena dia ngebantah ya, mana tahu ada gestur lain ya Kak ya, yang melihat atau memberikan pertanda kalau lawan bicara kita tuh berbohong. Tentu masih banyak lagi di bahasa tubuh yang lain dapat kita lihat kalau orang itu lagi berbohong. Nah, salah satunya tuh dia akan ngilangin tangan. Itu tuh sebagai tanda bahwa dia lagi membatasi dirinya. Terus, selanjutnya kadang orang-orang yang berbohong itu sering ngedipin mata atau mungkin lebih lambat dari biasanya. Terus juga bisa kita lihat orang yang berbohong ini biasanya ngomongnya bisa aja jadi lebih cepat ataupun lebih lambat dan dia memberikan too much information. Nih misalnya kita baru ngasih satu pertanyaan tapi dia udah ngejawabnya banyak dan panjang. Sebenarnya itu salah satu cara mereka supaya tidak terlihat bohong, padahal sebenarnya malah kelihatan bohong ya. Halah, udah-udahlah bahas-bahas kayak gitu. Ya itu kan namanya refleks. Ya kita nyilang kaki, nyilang tangan yang namanya refleks. Ya nggak bisa dibumung kayak gitu. Sam, kalau misalnya keringat berlebihan tuh gimana? Itu juga bisa nggak sih jadi tanda kalau dia lagi berbohong? Bener, jadi kalau misalnya orang lagi berbohong itu keringatnya bisa lebih banyak munculnya. Itu karena dia lagi cemas. Terus sering mengubah posisi kaki itu juga merupakan salah satu contoh kalau dia lagi bohong. Itu tuh nandain kalau dia lagi nggak nyaman sama posisinya, makanya dia sering merubah posisi kaki. Terus kalau misalnya orang lagi berbohong itu biasanya kadang respon tubuh dan apa yang mereka ucapkan itu nggak sinkron. Itu salah satu contoh orang kalau lagi bohong tuh. Jadi kalau misalnya kita mau lihat orang itu lagi bohong atau enggak, kita harus lihat gestur tubuhnya. Bukan apa yang dia omongin kan? Bener. Tuh, kayaknya semua
kriteria yang tadi Sam bilang tuh ada di Miguel deh. Iya sih. Dia apaan sih sih? orang mah gerah di sini, jadi ya Kayak dari wajar tadi lah tuh aku kayak gini. Kayak gelisah gitu, kakinya disilangin, tangannya disilangin, terus keringetan tuh. Iya, Terus bener keringetan, lagi. terus kedip-kedip matanya tuh kan. Di Sini mana balikin 50.000 aku, kamu ngambil kan? apaan sih nggak jelas? Tuh kan masih ngaku nyalak aja lagi. deh, Gel. Kamu yang ngambil bukan, Gel? Jujur. Iya. Bukan aku. Iya, kamu yang Enggak. ngambil. Iya. Enggak. Iya. Nggak jelas banget. Iya. Udah sih. Udah jujur aja, Gel. Kamu yang ngambil kan? Ya gimana lagi ya? Soalnya tadi kagak ada orang. Tuh kan, bener. Ya elah, 50.000 doang. Beli apa? Ih, Miguel beneran deh ya. Nih. Ih, Miguel kamu bohong ya? Mana balikin? Ya 50.000 doang. Ini Samantha kasih ke dia. Ya Allah, Miguel. Nih, ayo nih. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syagian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!